Insya Allah hari ini kita membahas surat Al-An'am ya Bu. Ayat 60 sampai 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari summa yab'atsukum fihi liyaqda ajalun musamma. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi pada ayat ini Allah menegaskan ya bahwa pada malam hari saat kita tidur, nah di dalam tafsir dijelaskan bahwa saat tidur itu kita sedang dilepas ya, ruh kita itu sedang di genggaman Allah ya. Jadi kita terlepas sebenarnya ruh kita. Nah, karena itu saat tidur itu merupakan suatu pelajaran bagi kita saat kondisi kita tidak ada daya dan upaya sama sekali ya. Kita bisa saja kalau Allah menakdirkan ruh itu tidak dikembalikan ya ke tubuh kita, maka kita telah mati ya, telah artinya habis umur kita. Jadi tidur itu merupakan suatu tanda kebesaran Allah ya, karena saat tidur kita benar-benar tidak ada daya ya untuk melakukan apapun karena ruh tidak ada di dalam tubuh kita ya. Nah, Masya Allah, jadi dari tidur pun kalau kita berpikir ya tentang kebesaran Allah, maka di situ akan menambah ya keimanan kita ya, kesungguhan kita untuk senantiasa memohon ya pertolongan Allah, karena tanpa pertolongan Allah kita tidak ada daya dan upaya ya. Nah, malam hari ini juga merupakan suatu tanda ya kebesaran Allah, di mana kita dengan malam itu Allah berikan waktu kepada kita untuk istirahat ya. Nah, seandainya tubuh kita ini tidak ada istirahat ya, maka sudah dipastikan ya kita mungkin akan mudah sekali ya sakit ataupun tubuh kita mengalami kerusakan ya. Sebagaimana halnya sebuah mesin, kalau non-stop ya itu akan rusak ya lama-lama. Sama juga tubuh kita, tapi Masya Allah ya dengan tidur ini Allah menginginkan kita supaya senantiasa dalam kondisi sehat ya, maka diberilah waktu malam, dan malam ini sebaiknya memang kita pergunakan ya untuk tidur ya. Makanya Rasulullah itu juga memerintahkan kita kalau seandainya tidak ada kegiatan yang sangat urgent ya pada malam hari, maka kita diperintahkan sebaiknya cepat tidur. Jadi kalaupun ada yang tidak penting ya sebaiknya kita kesampingkan dulu, karena malam ini memang Allah menginginkan kita untuk tidur ya dalam rangka tadi ya supaya kita senantiasa sehat ya, kuat ibadah. Nah, jadi Rasulullah itu sangat mencela ya kalau yang begadang misalnya tidak ada makna ya, hanya untuk membuang-buang waktu dan seterusnya. Nah, karena itu kalau kita mencontoh meneladani Rasulullah, beliau itu cepat tidur ya, kalau habis Isya itu sedapat mungkin. Kalau tidak ada hal yang sangat penting, beliau langsung tidur. Namun beliau menghidupkan malam ya. Jadi seperti dicontohkan, Rasulullah itu kalau tidur tidak lama Bu ya, paling sekitar 2 jam itu paling lama ya. Nah, jadi kalau sekitar 2 jam, mungkin jam 12-an itu beliau sudah bangun, dan itu semalaman ya
mendekati subuh sebentar, biasanya kurang lebih 15 menit beliau sebentar berbaring ya, mengistirahatkan baru disambung subuh. Nah, jadi lebih banyak malam itu beliau memang sholat ya, sampai dikabarkan kakinya sampai bengkak ya, saking lamanya beliau sholat ya. Nah, jadi cepat tidur tapi menghidupkan malam di situ ya, lama untuk beribadah pada waktu malam. Nah, kemudian siang hari Allah ciptakan di sini kita diperintahkan untuk melakukan ya berbagai macam kebaikan. Nah, pada siang hari inilah waktunya kita disuruh bertebaran di muka bumi ya, dalam rangka menjadi manusia yang bermanfaat ya, karena sebaik-baik manusia ya adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Nah, karena itu masing-masing kita diberikan potensi yang berbeda-beda ya, dan itu tidak mungkin kita memaksakan ya. Ini misalnya anak-anak kita ya punya bakat, minat yang berbeda-beda, maka kita tidak boleh ya memaksa dia harus jadi A, jadi B. Karena manusia, setiap orang itu punya keunikan ya, punya kekhasan. Nah, disitulah kita mengembangkan ya bakat kita masing-masing, bakat anak-anak kita di mana potensinya. Nah, kemudian di situ diarahkan ya bagaimana dengan potensi bakat yang dimiliki itu kita bisa memberikan manfaat ya di dalam kehidupan ini. Nah, seperti itulah gambaran ya. Allah perintahkan siang tadi kita menebar ya, di bertebaran di muka bumi dalam rangka memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Karena yang terbaik di sisi Allah yang bermanfaat ya di dalam kehidupan ini. Nah, kalaupun misalnya kita jadi apapun, yang penting kita di situ niatkan yang pertama ikhlas ya dalam melakukan aktivitas karena Allah semata. Kemudian yang kedua, apapun yang kita kerjakan itu kita harus senantiasa mengikatkan diri dengan aturan Allah ya, jangan sampai melanggar aturan Allah. Misalnya kita profesinya berdagang misalnya ya, maka jadilah pedagang yang jujur ya, yang amanah sebagaimana Rasulullah contohkan. Yang profesi ibu rumah tangga, maka di situ kita maksimalkan ya untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik ya, mulai dari di situ terutama dalam hal mendidik anak ya, kemudian juga melayani suami ya, kemudian menjaga harta dan termasuk ya misalnya rumah itu kan diamanahkan kepada kita ya, semua urusan rumah, tapi bukan berarti kita di situ juga harus ya mengerjakan semua. Bisa saja ya kalau kita mampu, misalnya kita punya asisten ya itu tidak masalah, tetapi yang dituntut di sini bagaimana urusan rumah tangga itu beres ya. Cara kita ibaratnya di situ manajer ya. Jadi bisa saja kalau ibu-ibu yang mampu ya tinggal memanage ya siapa yang bagian ini, bagian itu ya. Nah, jadi bagaimana rumah kita itu yang ditunjukkan ya kepada kita sebagai pemimpin ya. Kalau ibu-ibu itu pemimpin dalam rumah tangga, kalau suami itu pemimpin keluarga ya, artinya dia memimpin istri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang ibu itu memimpin rumah tangga, artinya bertanggung jawab ya terhadap urusan rumah tangga ya, mulai masalah ekonomi ya, dalam makanan dan lain-lain ya, termasuk tadi anak ya, dalam hal kepentingan dalam hal pendidikan anak ya. Nah, jadi ibu-ibu ya, mungkin kita belajar dari pendidikan anak, ketika kita anak-anak itu kita amati ya, potensi mereka di mana, bakat mereka apa. Nah, maka disitulah kita mendorong mereka, memotivasi mereka untuk memaksimalkan ya bakat dan potensinya supaya mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat ya. Selama keinginan cita-cita mereka itu tidak negatif ya, maka tidak ada salahnya ya kita mendukung mereka sepenuhnya ya. Jadi jangan memaksa ya. Ini pengalaman saya sebagai guru ya. Jadi ada ibu-ibu murid saya itu orang tuanya memaksa ya, ketika itu pengen sekali jadi dokter ya. Nah, karena anak ini sudah mengutarakan sebenarnya dia tidak berminat ya, karena menurutnya bakatnya tidak di situ ya, namun orang tuanya memaksa ya. Nah, karena dia juga mungkin takut ya dengan ibunya ini ya, ibunya memaksakan, anaknya memang pintar ya dan keterima kedokteran waktu itu di Padang ya. Nah, jadi setelah kuliah kedokteran sampai S1 itu ibu-ibu
baru dia serahkan ijazahnya ya ke ibunya. Ini saya sudah memenuhi keinginan ibu ya, kuliah kedokteran. Nah, ternyata habis itu dia nggak melanjutkan koas ibu-ibu. Jadi malah dia berbisnis ya, buka restoran ya. Nah, terakhir ke sekolah itu dia sudah jadi pengusaha restoran. Makanya saya kaget. Bukannya kamu dulu kuliah kedokteran, Ibu, saya bilang ya. Enggak, Bu, saya cuma sampai S1, saya serahkan sudah ijazahnya ke ibu saya katanya. Nah, saya sudah memenuhi keinginan ibu saya jadi dokter, tapi saya tidak bisa, Bu, dipaksakan katanya karena dia tidak sesuai ya bakatnya. Nah, jadi kadang itulah ya orang tua banyak, Bu, ya saya temui kalau di sekolah itu ya yang bersifat memaksa anaknya, kadang jurusan harus IPA gitu ya, terutama yang orang tua tuh banyak pengennya IPA, padahal anaknya tuh saya tahu betul ya, karena kita sudah adakan tes, psikotes dan juga akademik, itu saya lihat dia potensinya bakatnya malah di bidang komunikasi ya, anak itu pintar sekali bahasa ya. Nah, jadi dia juga pengen sebenarnya kuliah ilmu komunikasi seperti itu ya, hubungan internasional. Nah, namun orang tuanya pengennya itu IPA gitu ya. Nah, kasihan jadi anak itu tertekan ya. Jadi kalaupun di IPA akhirnya dia tidak bisa maksimal ya, tidak bisa juara gitu ya, hanya sekedarnya sekedarnya lulus ya. Nah, jadi kasihan sekali akhirnya dia anak itu ya tidak bisa maksimal dalam mengembangkan potensi dan bakatnya ya. Nah, padahal itu kalau anak-anak yang didukung ya dengan potensi bakatnya, Masya Allah ibu-ibu ya, dia bisa melejit ya. Jadi tidak harus dia itu IPA atau IPS. Kalau dia memang berminat, bakatnya di situ luar biasa ibu-ibu ya. Dia akhirnya bisa sukses dalam kuliahnya, dalam karirnya ya. Itu yang saya amati. Nah, jadi terkait ayat ini, makanya tadi kita di siang hari ya disuruh bertebaran itu memberikan manfaat. Nah, disitulah kita optimalkan ya potensi minat bakat kita dan juga anak-anak kita supaya kita dorong mereka menjadi manusia yang rahmatan lil alamin ya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini ya, karena sebaik-baik manusia tadi kata Rasulullah yang paling banyak manfaatnya ya untuk orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita menghadirkan generasi yang istilahnya bahkan menjadi sampah masyarakat ya, nauzubillah summa nauzubillah ya. Disinilah peran kita ya ibu-ibu untuk mengantarkan anak-anak kita tentunya dengan doa ya dan upaya kita mendekati Allah yang Maha Kuasa ya menentukan, maka kita senantiasa dari ibu-ibu yang soleh ya, ibu-ibu yang khusyuk berdoa, semoga bisa mengantarkan anak-anak kita sukses di dunia dan juga akhiratnya ya. Nah, kemudian tadi dengan kehidupan tadi ya malam dan siang ya, kita disempurnakan umur kita. Nah, karena itu kemudian kata Allah, kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi kita di sini diingatkan rutinitas kita tidur, bangun ya, malam dan siang hari. Ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Dan semua yang kita kerjakan, kata Allah, di situ akan diberitahukan. Artinya nanti di yaumil hisab semua akan disampaikan ya apa yang kita kerjakan, kemudian nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah, karena itu jangan pernah kita lalai ya dalam mengisi hari-hari kita, waktu malam, waktu siang kita. Malam itu kita perbanyak ibadah tadi ya, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Siang itu juga kita optimalkan ya dalam mengisi tadi berbuat kebaikan dan kita juga niatkan ibadah. Maka mudah-mudahan saat kembali nanti Allah ridho ya kepada kita. Nah, jadi di dalam tafsir ibu-ibu dijelaskan bahwa setiap manusia itu ada malaikat yang mengiringinya, ya. Seperti kita ketahui adalah malaikat rakib atid ya yang senantiasa mencatat ya seluruh perkataan dan perbuatan kita ya. Tidak ada sebiji zarah pun yang tidak dicatat ya, yang terlewat dari catatannya. Nah, kemudian ada juga malaikat yang senantiasa menjaga kita, kata Allah. Nah, jadi setiap manusia itu ada malaikat yang menjaganya. Nah, ketika
manusia ini ingat kepada Allah ya, senantiasa berzikir, maka malaikat ini senantiasa menjaga kita untuk lurus di jalan Allah, senantiasa membisiki kebaikan kepada kita. Dan sebaliknya saat kita lalai ya, jadi hati-hati sekali jangan sampai kita lalai dari berzikir, mengingat Allah, maka malaikat itu nanti akan menjauh ya. Yang ada adalah syaitan yang akan mengalir ya di dalam darah kita, bahkan di dalam tubuh kita, di otak kita ya, ketika kita lalai dari berzikir, lalai dari mengingat Allah. Karena itu setiap kita melakukan, makanya diperintahkan ya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita memohon setiap aktivitas kita ini kepada Allah untuk senantiasa mendapat bimbingan ya dan pertolongan Allah. Nah, jangan sampai kita lepas dari mengingat Allah. Begitu juga saat kita selesai, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah, apapun itu ya pekerjaan, selama itu positif, kita senantiasa berdoa, maka disitulah Allah akan menyertai kita ya beserta malaikat tadi yang selalu menjaga kita. Dan malaikat penjaga ini selalu siap tadi ya, termasuk ada juga malaikat yang pencabut nyawa, itu juga senantiasa mengiringi setiap manusia. Kalau sudah Allah sampaikan waktunya tiba ya, maka dalam kondisi apapun tidak ada tawar-menawar, sesegeranya dicabut ruh kita ya. Nah, karena itu mengapa kita senantiasa berusaha menjaga iman kita ya? Karena kita takut ya, jangan sampai saat kita lalai ya, saat kita bermaksiat, nyawa kita, ruh kita dicabut. Nah, kita harus waspada terus ya, karena itu jangan pernah lelah ya untuk melakukan kebaikan, jangan pernah putus asa ya untuk selalu bersabar dengan takdirnya, karena dengan selalu berbaik sangka kepada Allah, dengan senantiasa semangat beribadah kepada Allah, maka kita akan selalu siap ya kapanpun Allah mencabut nyawa kita ya untuk memerintahkan malaikatnya. Nah, disitulah kita bisa husnul khatimah ya, saat kita selalu ridho dengan takdir Allah ya. Nah, dengan kesiapan inilah maka insya Allah tidak ada yang perlu kita takuti ya. Yang kita takuti kalau Allah murka ya. Nah, murka dengan maksiat kita. Namun kalau kita senantiasa taat, maka kita akan memunculkan roja ya, sifat harap ya. Harap itu senantiasa kita munculkan ya, mengharap rahmat Allah. Dan sifat khauf ya, rasa takut itu juga kita munculkan. Takut kalau Allah murka, maka kita senantiasa banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak memohon ampun kalau sampai dalam aktivitas kita itu ada yang tidak Allah ridai. Nah, inilah bagi orang beriman, maka kita yakin sekali kita akan kembali. Begitu juga tadi Allah mintai pertanggungjawaban ya atas semua yang kita lakukan. Karena itu kita perlu berhitung ya ibu-ibu ya, sekarang umur kita sudah berapa ya. Sedangkan umat Rasulullah itu rata-rata 63 ya, kalau kita lihat Rasulullah plus minus ya. Kalaupun banyak plusnya itu bonusnya luar biasa ya. Nah, kalau kita ukur seperti Rasulullah, kalau umur kita sekarang sudah 40 misalnya, berarti sekitar 23 tahun lagi kita punya kesempatan ya untuk menambah amal soleh. Nah, itulah yang tersisa umur kita ya, yang masih ada itulah, dan itu pun walau alam ya Bu ya, kita tidak tahu kan ya, apakah sampai 20 tahun lagi kita hidup ya. Sementara yang 40 tahun sudah kita lalui, apakah selama itu ibadah kita diterima ya? Apakah selama itu Allah ridho dengan kita? Apakah selama itu lebih banyak dosa yang kita torehkan dalam catatan amal kita? Nah, disinilah kita fungsinya senantiasa muhasabah ya. Muhasabah itu artinya kita mengingat-ingat ya, mulai dari kita balik apa saja yang pernah kita lakukan. Kalau di situ ada kewajiban-kewajiban yang mungkin lalai kita tunaikan, maka segeralah kita perbaiki ya selama umur masih ada. Nah, mungkin kita berjilbabnya kapan misalnya? Padahal sudah balik misalnya sejak SMP gitu ya. SMP udah balik berarti udah wajib berjilbab. Sementara kita berjilbab misalnya pas kuliah. Nah, berarti dari SMP sampai SMA kita sudah bermaksiat ya, melanggar perintah Allah, kewajiban berjilbab. Maka disitulah dosa kita ya, meninggalkan perintah jilbab yang hukumnya wajib ya di dalam Islam. Maka disitulah kita
bertobat ya dosa kita, ya Allah, mohon ampun karena dulu tidak tahu hukumnya misalnya. Maka sekaranglah kita kalau perlu sholat tobat ya, kita memohon ampun pada sholat-sholat malam kita. Di situ kita sambil sujud menangis ya, meratapi dosa-dosa kita yang telah lalu, memohon Allah mengampunkan. Mungkin apalagi dosa yang pernah kita lupakan. Oh, mungkin kita lalai misalnya dalam sholat ya, kadang bolong-bolong. Nah, itu mungkin bisa kita tutup ya karena dengan sholat-sholat sunat kita perbanyak ya. Nah, mudah-mudahan nanti ditambal. Jadi ibaratnya nanti itu kita kembali sama Allah tuh pakai baju ya, ibarat digambarkan oleh ulama itu. Kalau misalnya sholat-sholat kita bolong tuh bajunya bolong-bolong begitu ya menghadap Allah. Namun ketika kita tambal tadi dengan sholat-sholat ya, sholat sunat khususnya rawatib ya Ibu ya, sholat yang mengiringi sholat fardu itu sangat utama. Karena yang pertama kali nanti menambal sholat wajib kita diambil dulu dari sholat rawatibnya. Kalau rawatibnya juga beres, maka insya Allah itu ya menambal bolong-bolong tadi dari sholat kita, disitulah ya akan menutupi kekurangannya. Kalaupun masih kurang, kita tambah lagi sholat duha ya, sholat malam. Nah, jadi ibu-ibu untuk sholat malam ya, sholat malam itu bisa dikerjakan sesudah isya ya ibu-ibu. Nah, yang namanya qiyamul lail itu sesudah isya. Adapun tahajud, nah tahajud itu kita kerjakan setelah kita tidur ya, baru kita bangun. Nah, itu tahajud. Karena itu supaya kita tidak ketinggalan ya sholat malam, maka Rasulullah memerintahkan kita ya, sebelum tidur kita sholat dulu ya, misalnya kita ambil witirnya 3 rakaat. Setelah isya itu kita sholat witir dulu 3 rakaat, boleh ya. Nah, jadi nanti kalau kita tahajud tidak perlu witir lagi. Cukup sekali itu ya, supaya setiap hari kita tercatat istiqomah ibu-ibu sholat malam. Karena kan kalau kadang tahajud bisa kita bangun, bisa tidak ya Bu ya, bisa jadi pas sangat lelah misalnya, udah di bel tetap nggak terbangun misalnya, maka rugi ya kita. Nah, karena itu Rasulullah menyontohkan kita ya seperti seperti Abu Bakar Siddiq yang ini tuh Umar ya, yang selalu rutin ya beliau witirnya sebelum, jadi setelah sholat isya ya. Sementara Abu Bakar itu memang dia merasa selalu bangun ya. Jadi boleh saja kalau yang memang yakin ya, yakin bangun ya, witirnya nanti nggak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah sendiri di dalam hadis itu menyuruh kita supaya kita ini termasuk yang istiqomah sholat tahajud ya, sholat malam, maka kita laksanakan witir ya setelah sholat isya. Karena salah satu ya keutamaan sholat qiyamul lail ini maka dijanjikan ya menjadi kekasih Allah ya, kedekatan yang khusus ya dengan Allah. Nah, itu tadi ya ibu-ibu terkait dengan ibadah ya malam dan siang hari ya. Kemudian ke-61 wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Nah, karena itu yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian kita sendiri ya ibu-ibu ya. Bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, kalau sudah waktunya tidak mengenal ya, waktu kapan, di mana. Nah, maka kalau sudah waktunya, segeralah malaikat itu melaksanakan tugasnya tanpa sedikit pun menawar ya, kapan kita akan kembali. Nah, karena itu dengan keyakinan bahwa malaikat ini selalu siap sedia ya mencabut nyawa kita, maka kita harusnya lebih siap lagi ya untuk mempersiapkan diri kapanpun supaya Allah ridha ya dengan kembalinya kita ya. Bagaimana Allah mau menerima ruh kita. Nah, jadi ibu-ibu ya, ruh kita itu nantinya kalau ruh orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang baik, maka nanti akan dibawa malaikat ya setelah dicabut dari tubuh kita mulai ujung kaki ya sampai ke ujung kepala, ruh kita itu akan dibawa ke langit ya menuju Allah ya, menuju arasnya Allah.
Nah, di langit itu bagi ruh orang beriman, maka nanti diketuk ya pintu langit itu, maka malaikat yang ada di setiap pintu itu akan bertanya, ruh siapakah ini yang kamu bawa ya, wahai malaikat yang mencabut nyawa tadi. Maka disampaikanlah si Fulan bin Fulan gitu ya. Nah, semua malaikat itu tahu ya keadaan kita, oh itu orang baik begitu ya. Maka di dalam hadis diceritakan, kalau orang baik dibukakanlah pintu langit selebar-lebarnya ya, kemudian menghadap Allah dan Allah ridho ya, maka dikembalikan lagi dia ke alam barzahnya. Disitulah Allah perintahkan dia beristirahat dengan tenang ya. Nah, masya Allah, jadi dia sudah menunggu dengan di taman-taman surga ya, dengan alam barzah yang sangat membahagiakan ya, sangat apa namanya, karunia yang sangat nikmat ya, karena itu kematian bagi orang-orang beriman ya dan bertakwa, maka itu merupakan hadiah terindah ya, di mana di alam barzah itu dia tidak ada lagi kesusahan, yang ada itu adalah kebahagiaan ya, penantian ke dalam surga, dan itu merupakan penantian yang sangat singkat baginya karena dia sudah disuguhi dengan taman-taman surga. Nah, sebaliknya ya, orang yang durhaka ya, maka ketika dicabut ruhnya itu sangat sakit diceritakan ya, bahkan seperti tebasan ya, pedang yang sangat menyayat, sangat sakit ya. Sementara ruh orang beriman itu ada yang digambarkan seperti mengambil sebuah jarum gitu, ditumpukan jerami gitu, jadi halus sekali ya, jadi dicabutnya itu dengan halus ya, dengan lembut. Nah, sementara yang durhaka tadi itu sangat keras ya, sakit sekali, bahkan seperti kulit itu dikuliti ya, ibarat kulit itu dilepas dari tubuh itu kan sangat perih ya, nah sangat mengerikan ya, mencabutnya dengan kasar, dengan sakit, dengan keras ya bagi orang-orang yang durhaka. Setelah itu sampai pintu langit juga karena ruhnya ini berbau sangat busuk ya ibu-ibu ya. Jadi kalau yang tadi baunya tuh wangi ya, malaikat itu menyambut dengan senang ya, salamun alaikum ya, jadi keselamatan atasmu. Namun yang ruh yang buruk ini ya, selama kehidupannya di dunia, maka dia dikatakan kecelakaan lah ya bagi orang yang durhaka, maka ditutup pintu langit itu tidak terbuka dan dia dilemparkan ke sijin ya. Kalau yang tadi itu ke iliyin ya, iliyin itu tempat yang catatan amal-amal yang baik, ke sijin itu adalah catatan amal-amal buruk ya, dia dilemparkan sejauh-jauhnya ya ke sijin itu di dalam dasar, walau alam ya, kalau diceritakan itu di suatu dasar bumi bagian mana itu yang sangat mengerikan ya, lubang yang sangat mengerikan, dilemparkan begitu ya, sangat murkanya ya. Nah, maka dia setelah itu dikembalikan ke alam barzah itu mendapat siksa ya, selama dia menunggu akhirat itu sudah siksaan terus yang dihadapi ya. Kita sudah tahu di dalam hadis dikabarkan siksaan dalam kubur itu ya bermacam-macam. Bahkan ada yang pernah di dalam hadis itu gara-gara dia tidak bersuci ya ketika buang air kecil ya. Nah, itu jangan pernah disepelekan. Kadang kita kan melihat Bu ya, ada supir kadang yang maaf nih ya. Saya pernah di jalan itu lihat kadang supir truk gitu, dia di balik truk itu tinggal pipis gitu tanpa bersuci. Nah, itu sebenarnya dosa yang sangat berat siksaannya ya, karena Rasulullah pernah di dalam hadis ya, ketika lewat suatu kuburan itu mendengar azab dari penghuni kubur itu, dia sangat kesakitan ya, entah dipukul atau apa ya, saking sakitnya teriak-teriak. Nah, Rasulullah diberi mukjizat untuk dapat mendengar ya jeritan tadi yang ada di dalam kubur. Maka Rasulullah bertanya ya kepada Allah, kenapa dia disiksa begitu rupa ya, ternyata urusan tidak bersuci tadi, habis kencing gitu ya, tidak bersuci. Nah, jadi jangan disepelekan ya, kalau memang sudah ada aturannya dalam Islam ya, maka kita harus waspada ya untuk bersungguh-sungguh mengikuti apa yang diteladankan Rasul. Nah, kemudian akhirnya kan di situ diceritakan Rasul mengambil ya semacam pelepah kurma gitu ya, untuk kemudian berdoa memohon ya kepada Allah untuk diringankan siksanya ya, mengirimkan doa. Nah, mungkin itu juga yang sekarang kita ikuti ya, ketika kita ke kubur kadang kita membawa bunga-bunga yang masih segar, kita berharap ya, tapi dibacakan situ ya, kita bacakan doa. Jadi kalau bunga-bunganya saja mungkin tidak manfaat ya, tapi kalau kita bacakan doa, maka kata di situ di dalam riwayat, selama pelepah kurma itu belum kering ya, Allah masih tangguhkan ya siksanya.
Nah, jadi itu juga ya doa-doa orang-orang beriman, terutama anak-anak yang soleh itu luar biasa ya, bisa meringankan ya azab kubur ya. Karena itu salah satu bakti kita kepada orang tua, dengan sering-seringlah kita mengirim doa ya, dan juga kalau kita bersedekah ya, kalau kita misalnya berbuat kebaikan, membaca Al-Qur'an, kita niatkan juga pahalanya untuk orang tua kita. Karena tidak rugi Ibu-ibu ya, ketika kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita dapat pahala yang sama, orang tua kita juga dapat. Kita tambah lagi, kita niatkan untuk misalnya almarhum saudara kita, almarhum orang-orang beriman, maka dapat pahala yang sama. Jadi pahala itu tidak akan dikurangi, Bu ya, bukan dibagi-bagi, tapi pahalanya yang sama dibagikan kepada seluruh orang-orang yang kita doakan. Karena itu kita jangan pelit-pelit berdoa ya, kita doakan saja semua, terutama orang tua kita, kemudian mungkin saudara-saudara ya, kemudian tetangga, semua kaum muslimin muslimat bahkan seluruh dunia, maka Masya Allah ya pahalanya itu tidak berkurang ya, semakin banyak pahala ya yang kita dapatkan. Nah disitulah kita memahami tadi bahwa kematian ya tadi ya itu adalah mutlak kuasa Allah, sehingga kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkannya. Jangan pernah kita ada toleransi untuk misalnya bermalas-malasan beribadah ya, kalaupun ada suatu saat futur ya, futur itu artinya sifat malas, segera kita lawan. Kita lawan dengan semangat ya, kita lawan dengan istighfar. Kita paksa diri untuk melakukan kebaikan walaupun misalnya nih kita saat capek ya, ibu-ibu habis masak misalnya. Ya nggak apa-apa, sambil berbaring kita berzikir ya. Sudah capek berzikir misalnya, bisa kita dengarkan murotal ya, ibu-ibu tinggal kita setel di HP gitu kan, kita dengarkan, itu juga sama. Atau kita sambil dengarkan pengajian-pengajian, banyak sekali Bu ya, kita dengarkan gitu ya. Jadi jangan sampai kita lewatkan setiap kesempatan. Misalnya di mobil, ibu-ibu kita dengarkan murotal ya, daripada misalnya kita dengarkan yang lain yang tidak bermanfaat. Ketika kita mendengarkan murotal, maka satu huruf kata Allah, baik yang membaca yang mendengar itu 10 pahala kebajikan. Nah, jadi kita gantilah sekarang ya, yang kita tonton, kita dengarkan ya, kita baca itu hal-hal yang bermanfaat ya, daripada membaca status mungkin di Facebook dan lain-lain. Lebih baik kita membaca terjemah Al-Qur'an ya, membaca hadis, membaca sirah, Masya Allah itu akan nanti menambah ya semangat kita untuk terus beribadah. Nanti akan muncul sendiri Bu ya rasa yang luar biasa ya, ketika kita dekat dengan Allah itu tidak bisa diceritakan. Bahkan dikatakan ulama itu orang yang sudah mendapatkan surga sebelum dia kematiannya. Nah, jadi kalau orang yang bisa merasakan nikmat iman itu Bu, Masya Allah, di dunia saja dia sudah mendapatkan surga yang bahkan melebihi ya dari nikmatnya surga, karena nikmat dekat dengan Allah itu tidak bisa digantikan dengan yang lain Bu ya. Jadi orang-orang yang bisa makrifat ya, makrifat itu yang sudah luar biasa ya, tingkatannya itu sudah paling dekat dengan Allah, maka di dunia itu dia juga sudah tidak peduli lagi sebenarnya ya, tidak pernah berpikir besok ngapain apa, makan apa, dia semuanya diikhlaskan kepada Allah. Yang dia fokus, yang dia kuasai, bagaimana mengisi setiap harinya dengan amal-amal soleh yang Allah ridai. Nah, kemudian kita lanjut di ayat ke-62. Tsumma ruddu ilallahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling tepat. Nah, dari ayat ini kita disadarkan bahwa segala ya ketentuan ya hukum itu nanti yang berlaku pada hari ya di yaumil kiamah, maka di situ adalah hukum Allah yang akan membuat perhitungan ya terhadap seluruh aktivitas kita di dunia ini. Nah, bagaimana supaya Allah di situ ridha dengan kita? Maka mulai di dunia inilah kita senantiasa mengikatkan diri pada hukum Allah ya. Ketika kita mengikatkan diri pada hukum Allah,
maka disitulah kita dijamin keselamatan dan keridhaannya. Jadi mau berbisnis, lihat ekonomi Islam bagaimana ya. Kemudian kita mau mendidik anak, kita cari ilmunya dari pendidikan anak menurut Islam ya. Kemudian ketika kita melakukan apapun di situ ya, dalam bertetangga, semua tidak ada yang tidak diatur Bu ya dalam Islam itu. Jangankan masalah yang besar ya, masalah kecil saja. Cara motong kuku aja ada sunnahnya kan Bu ya, dari ujung mana dulu, Masya Allah ya, dari jari mana, ada urutan-urutannya ya. Kita disunahkan pada hari Jumat, kemudian yang lain-lain ya, semuanya ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis ya, maupun di dalam Al-Quran. Nah, khusus tentang aturan-aturan yang kecil-kecil itu dijelaskan di dalam hadis ya. Jadi Al-Quran itu umumnya mengisi yang secara global ya, seperti misalnya kita perintah sholat ya, perintah zakat. Namun bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara zakat itu dijelaskan oleh Rasulullah ya, melalui hadis ya. Di dalam hadis inilah kita belajar bagaimana sholat yang benar, sebagaimana sholatnya Rasulullah, bagaimana zakat yang diperintahkan ya. Nah, disitulah fungsinya hadis ya Ibu-Ibu. Jadi hadis ini menjelaskan detil-detil ya dari syariat Allah. Nah, kemudian ke-63, kul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan sekiranya Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, di sini Allah mengingatkan kita bahwa kita ini senantiasa sebenarnya diintai bencana ya Ibu-ibu, jangan pernah kita merasa aman ya. Nah, bagaimana kita bisa aman? Syaratnya yaitu kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu syaratnya kalau kita mau aman ya, karena bencana ini datang dari manapun ya. Dan bencana terbesar yang tidak akan pernah lepas ya dari umat Islam itu adalah perpecahan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa Ibu-ibu ya, ada 3 doa beliau. 2 dikabulkan dan 1 itu tidak dikabulkan. Nah, doa yang pertama Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya itu tidak mati kelaparan secara merata. Nah, jadi itu Allah kabulkan ya. Jadi umat Islam tidak ada bencana kelaparan yang merata itu membuat sampai meninggal. Nah, itu yang pertama dikabulkan. Kemudian doa Rasulullah yang kedua, Rasulullah berdoa umat Islam itu tidak dikuasai orang-orang zalim. Nah, artinya Rasulullah memohon supaya jangan sampai umat Islam itu ditindas ya oleh orang-orang kafir. Nah, itu juga dikabulkan Ibu-ibu. Masya Allah ya, dikabulkan Allah itu ya. Nah, kalaupun terjadi berarti ada yang salah dengan umat Islam sendiri. Jadi syaratnya mau selamat tadi dari bencana itu maka beriman dan bertakwa, itu syaratnya ya Ibu ya. Dan yang ketiga, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah itu adalah Rasulullah memohon umat Islam ini untuk tidak berpecah belah. Nah, namun itu ternyata tidak Allah kabulkan. Kata Allah, itu merupakan ujian sampai akhir zaman ya. Umat Islam itu nanti kata Allah akan bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, dan mereka itu saling terjadi perpecahan ya. Nah, perpecahan. Namun di dalam hadis dijelaskan hanya 1 golongan yang selamat. Nah, sekarang kan banyak tuh ya Islam macam-macam ya. Kelompoknya mengatasnamakan ini itu merasa yang paling benar. Nah, namun Allah jamin yang benar, yang Allah ridai adalah kelompok yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi terserah saja mau namanya apa ya, selama dia landasannya Al-Quran dan hadis sahih ya dalam kehidupan ini mengamalkan syariat, maka Allah jamin kelompok itulah yang Allah ridai. Nah, mengapa Islam berpecah belah ini kuncinya sebenarnya 1 ya. Kalau mereka sungguh-sungguh menerapkan ya Al-Quran dan hadis ya dan sunnah Rasul ini
sesuai apa yang Rasulullah bawa ya, tidak diada-adakan, tidak membuat-buat aturan baru atau bid'ah ya, maka dijamin ya umat Islam itu akan bisa bersatu. Nah, itulah tugas kita sampai saat ini yang belum terlaksana ya, bagaimana umat Islam ini bisa bersatu kembali ya. Kemudian sebagaimana Rasulullah itu harus dipimpin oleh seorang khalifah ya, sebagaimana khalifah pertama itu adalah Rasulullah sendiri di Madinah ya, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin ya, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan terakhir adalah khalifah Turki Utsmani ya, di Turki tahun sekitar berapa tuh, 1924 atau 42 kalau nggak kebalik ya ibu-ibu. Jadi disitulah pemerintahan Islam terakhir ya, Islam berkuasa di dunia. Jadi ada salah satu ya pemimpin Islam, kita seharusnya diperintahkan seperti itu ya, umat Islam ini punya satu pemimpin yang mengatur seluruh umat Islam di dunia. Jadi termasuk misalnya menentukan kapan berpuasa ya, kapan misalnya kita lebaran. Nah, harusnya jadi satu ya, namanya aturannya sama ya. Nah, namun inilah ternyata kunci kemenangan umat Islam ya, ketika umat Islam itu punya pemimpin khalifah itu, maka para kafir ya yang menjadi musuh-musuh Islam itu mereka tidak bisa menghancurkan Islam ya, ketika punya suatu pemimpin yang menggerakkan ya, menyatukan seluruh umat Islam di dunia. Nah, karena itu tahu betul ya orang-orang kafir itu caranya umat Islam ini dihancurkan dengan memecah belah mereka. Maka dari itu mereka segala daya upaya ya menghancurkan kekhalifahan Islam di Turki itu ya. Nah, akhirnya Kemal Atatürk ya yang memimpin itu, mereka lah dia mengaku Islam, tetapi dia sudah atur itu ya, dia sudah kuasai untuk menerapkan yang diinginkan oleh Barat ya. Jadi waktu itu azan dirubah bahasa Turki ya, kemudian dijauhkan dari Al-Qur'an ya, kemudian dibebaskan wanita-wanita muslimah itu untuk tidak berhijab. Maka akhirnya Islam itu benar-benar ditinggalkan ketika itu, dan hancurlah ya kekhalifahan Islam terakhir itu di muka bumi saat itu ya. Nah, maka dia tahu betul ya bagaimana menghancurkan Islam. Kalau sampai ini berdiri lagi ya pemimpin Islam ini, maka Islam itu bisa bersatu. Nah, kalau sudah Islam bersatu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa mengalahkan ya. Nah, karena Allah selalu menyertai ya umat Islam yang bersatu padu ya, menegakkan syariat Allah ya, Al-Qur'an dan Sunnah menjadi pedoman. Nah, jadi ibu-ibu kita harus waspada ya. Saya sudah pernah itu membaca ya di kitab Tarbiyatul Aulad ya, karya Abdullah Nasih Ulwan, itu tahun berapa ya, terbitan sudah kitab klasik ya. Namun itu sudah dibuka ya, ternyata kaum kafir itu sudah punya agenda yang sangat jelas dan rinci untuk menghancurkan umat Islam. Di antaranya itu adalah komunis ya, kemudian kristenisasi, dan juga Freemasonry yaitu Yahudi ya. Jadi 3 kekuatan inilah yang sekarang itu segala cara ya menghancurkan umat Islam. Nah, kalau komunis itu dia segala cara ya bagaimana dia menguasai pemerintahan Islam itu, dia bagaimana mengatur pemimpin-pemimpin umat Islam itu supaya mau menjalankan aturan-aturan yang mereka buat ya, dengan cara pertama yaitu mereka kuasai dulu ekonomi ya, terlilit hutang. Nah, akhirnya dengan itu mau tidak mau pemerintahan yang terlilit hutang ya kepada mereka itu akhirnya mereka atur ya. Nah, dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan mereka, dan tujuan akhirnya mereka ingin melepaskan umat Islam ini dari Islam sehingga mengikuti paham mereka yaitu komunis ya, tidak bertuhan. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Nah, anak-anak kita dijauhkan dari Al-Qur'an ya, disibukkan dengan gadget, dengan game ya. Sementara orang tua-tuanya ya disibukkan dengan sandiwara-sandiwara televisi, kemudian disibukkan juga dengan korupsi ya pemimpin-pemimpinnya, sehingga itulah ya awal ini sudah mulai terlihat ya, kalau kita tidak segera kembali kepada Al-Qur'an ya, kepada hadis, tidak segera membenahi ya anak-anak kita untuk kembali ke Al-Qur'an, kembali sungguh-sungguh beriman bertakwa,
maka kita tidak tahu berapa lama umur ya negara kita ini kalau tidak kita selamatkan ya. Karena hanya doa-doa kita, upaya kita lah dengan sungguh-sungguh ya mengantarkan anak-anak kita supaya kuat akidahnya, kuat imannya. Kalau tidak, maka tinggal nama ya negara kita ini ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Karena Allah juga tidak akan peduli ya kalau selama kita tidak berhukum tadi dengan hukum Allah. Seperti Allah jelaskan tadi ya di ayat berapa tadi tentang hukum Allah ya, yang hanya hukum Allah lah yang pantas untuk kita terapkan dalam kehidupan ini supaya Allah senantiasa ridho ya, dan ridho Allah itu sampai saat kita kembali kepadanya di yaumil hisab ya. Nah, adapun kristenisasi itu juga sama ya. Mereka itu juga bagaimana nantinya melepaskan akidah anak-anak kita ya. Nah, begitu juga Zionis. Nah, mereka sekarang itu bersatu padu ibu-ibu ya. Musuh mereka cuma satu, umat Islam. Nah, bagaimana Islam itu selalu didiskreditkan. Yang berbau-bau Islam itu selalu dianggap teroris, yang Islam radikal, segala macam itu adalah ciptaan mereka ya, supaya Islam itu menjadi fobia ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang fanatik itu sudah disudutkan ya. Padahal kita harus yakin ya bahwa syariat Allah inilah yang akan menjamin nantinya ya kemakmuran, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena kata Allah, kalau suatu negeri itu penduduknya beriman dan bertakwa, maka aku akan jamin kebahagiaan ya, kemakmuran di dunia bahkan sampai di akhirat. Masya Allah ibu-ibu. Jadi kalau kita mau kembali ya kembali pulih ya segala masalah di dunia ini, mau masalah Covid, mau masalah ekonomi, mau masalah apapun, kuncinya kita beriman dan bertakwa. Jadi sebenarnya yang perlu kita dekati adalah Allah yang maha merubah segalanya ya. Nah, jangan kita hanya sibuk saja dengan teori-teori dunia, kita melupakan Allah yang mampu untuk merubahnya ya. Nah, demikian tadi ayat 63. Tadi Allah ingatkan bencana tadi ya, saya kaitkan tadi bencana yang terbesar itu adalah tadi perpecahan umat Islam sendiri ya, akibat umat Islam sudah jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi dalam Islam itu Allah murka ya dengan orang-orang yang mungkin sukuisme ditonjolkan ya, atau misalnya klub-klub apa gitu ya. Jadi yang harus kita utamakan itu kita bersatu karena Allah ya, bukan karena kesukuan atau apalah segala macam embel-embel dunia ya, tetapi umat Islam itu diperintahkan bersatunya karena Allah semata ya. Nah, itulah sebenarnya bahaya yang lebih besar yang senantiasa mengintai umat Islam ya. Kemudian di ayat selanjutnya, oh ya ini tadi ya Ibu, Allah perintahkan ketika kita diberikan bencana itu, maka kita segeralah untuk dengan rendah hati memohon kepada Allah ya. Nah, sebaliknya kita diingatkan untuk berhati-hati ketika diberikan kesenangan ya, diuji kesenangan itu banyak yang tidak lulus ya, Bu ya. Dengan kesenangan biasanya manusia banyak yang lalai, malah tidak bersyukur. Nah, jadi banyak orang ketika diuji dengan yang kesusahan nangis, memohon kepada Allah. Tapi kalau sudah diuji dengan kesenangan, kadang lupa. Nah, jadi jangan dikira ujian itu hanya berupa susah, sakit, dan kesedihan ya. Kesenangan juga itu ujian yang kadang bahkan melenakan ya, bahkan banyak yang tidak lulus dengan ujian kesenangan. Dengan banyaknya harta, dengan tingginya jabatan, dengan dia mungkin tidak pernah sakit, kadang dia merasa tidak butuh. Dia merasa semua hidupnya sudah aman-aman saja, sehingga ngapain ikut ngaji-ngaji gitu ya, ngapain ini. Kadang seperti itu, Bu. Kita bisa lihat itu ya, masyarakat perkotaan yang luar biasa, mereka itu hedonisme ya, yang sudah terlalu cinta dengan dunia, mereka merasa tidak perlu lagi ya dengan Allah. Nah, ini sudah justru merupakan bencana yang lebih besar ya ketika kita jauh dari Allah ya. Jadi walaupun senang kalau kita jauh dari Allah, itu namanya istidraj ya, artinya Allah itu sudah tidak peduli dengan kita. Jangan dikira kita itu enak-enak ya, karena nanti janji Allah azabnya akan lebih pedih lagi ya. Nah, jadi itu ayat 63. Kemudian ayat 64, Qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin summa antum tusyrikun.
Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian kamu kembali menyekutukannya. Ini Allah sindir kita nih ya, rata-rata manusia itu kalau pas lagi susah, semangat ibadah, nangis-nangis, berdoa. Namun kata Allah, kalau dia sudah senang, lalai kadang, lupa. Nah itu kebanyakan manusia sudah Allah gambarkan ya. Manusia kebanyakan begitu. Kalau lagi susah aja dia mau merapat ngaji-ngaji misalnya gitu ya. Kalau sudah dia merasa semuanya udah senang, dia sudah nggak peduli lagi dengan teman-teman solehnya, misalnya dia sudah merasa dunianya itu dia genggam, ya akhirnya dia jauh dari Allah. Nah hati-hati kita ya, jangan sampai urusan dunia ini menjauhkan kita dari upaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena di sini Allah sudah menggambarkan ya umumnya manusia seperti itu ya. Namun hanya sedikit memang kata Allah manusia yang selamat, yaitu manusia yang diuji dengan kesusahan dia bersabar, diuji dengan kesenangan dia bersyukur. Itulah manusia yang dijamin Allah tetap selamat dan dalam keridaan Allah. Kemudian ayat nah di sini maksud menyekutukan tadi ya bukan hanya dalam artian dia keluar Islam, menyekutukan itu bisa jadi tadi ya. Nah, berekonomi dia dengan cara riba misalnya. Kemudian dia mengambil tentang pemerintahan, mengambil bukan dari Islam gitu ya. Nah, itu yang maksud menyekutukan Allah itu seperti itu Bu ya, mengambil hukum-hukum bukan dari Islam. Jadi hati-hati sekali ya kalau sampai menerapkan misalnya ekonomi riba, berdagang curang. Nah, itu kan sudah disinggung oleh Allah ya di dalam surat ya, ayat-ayat yang lain ya bahwa itu ya gambaran orang-orang yang tidak berhukum dengan Allah, dia menghalalkan segala cara dalam kehidupannya, baik masalah ekonomi, masalah berumah tangga, masalah apapun. Nah, itu maksud menyekutukan Allah, artinya dia mengambil hukum selain hukum Allah. Kemudian ayat 65, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'aw wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah Muhammad, dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Atau dia mencampurkan kamu dalam golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya. Nah, jadi kita harus selalu waspada azab Allah ini dikatakan dari atas dari bawah ya, saking dekatnya dengan kita. Kalau kita sedikit saja ya berani melanggar aturan Allah, maka siap-siaplah azab itu akan datang dari atas maupun dari bawah kita. Nah, jadi kalau di dalam tafsir atas bawah itu gambaran yang sangat dekat ya. Kalau beda dengan samping kiri kanan katanya di tafsir itu ya, justru gambaran Al-Quran itu Masya Allah ya Allah berikan gambaran yang luar biasa untuk menyentuh hati kita. Nah, kalau hati kita sampai tidak tersentuh juga dengan ayat-ayat Allah ini, masih saja seperti orang kafir itu ya, ingin bukti dengan mukjizat yang sebenarnya jauh lebih lebih dahsyat ayat-ayat Allah ini dikatakan di dalam tafsir ya. Kalau kita bisa berpikir dengan akal kita secara jernih, kita memikirkan, maka itu jauh lebih dahsyat sebenarnya ya. Ayat-ayat Allah ini sudah sangat cukup untuk menggetarkan hati orang-orang yang beriman ya, untuk senantiasa takut ya, takut untuk melawan, melanggar perintah Allah. Nah, jadi senantiasalah kita waspada ya, untuk senantiasa mengikatkan diri tadi kepada aturan Allah supaya kita terhindar dari murka Allah, terhindar dari azab Allah. Maka di sini Allah tegaskan, sudah berulang-ulang kami jelaskan. Tapi mengapa masih saja banyak manusia yang tidak mau paham ya, nah, tidak memahaminya. Makanya kita sudah banyak dilihatkan beberapa di belahan bumi ya, bahkan di dekat kita sendiri kadang ya kita melihat musibah. Sebenarnya di balik musibah itu kita diperintahkan untuk berpikir ya, mengambil hikmah, mengambil iktibar, bukan hanya sekedar melihat begitu saja.
Nah, yang baru-baru ini kita melihat di Spanyol ya Bu ya, kalau tidak salah yang gunung berapi itu ya laharnya sampai menenggelamkan ya perkampungan ya, Masya Allah ya. Namun ada satu rumah yang masih utuh ya, mukjizat Allah. Nah, jadi memang benar-benar Allah itu, mukjizat itu selalu ada ya, sampai akhir itu kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walau alam tuh ya, rumahnya siapa tuh yang masih dijaga Allah ya di tengah kepungan lava ya, di gunung apa tuh di Spanyol ya, nanti bisa Ibu lihat. Nah, yang dulu-dulu juga pernah kejadian kan Bu ya, ketika longsor di Banjarnegara ya, kita lihat semua rumah penduduk itu rata ya, tertimbun lumpur. Tapi ada satu rumah ya, ustadz ya atau ustazah waktu itu ya, yang dia itu guru ngaji ya, setiap harinya itu anak-anak mengaji di rumahnya. Masya Allah, rumah itu masih utuh berdiri, tidak tersentuh oleh lumpur longsoran gunung itu ya. Masya Allah, sudah banyak ya kita dilihatkan tanda-tanda Allah. Kalau sampai juga kita tidak paham, kata Allah, luar biasa manusia itu ya, di mana dia gunakan akal pikirannya ya. Nah, seperti kemarin juga kita lihat di Palu Bu ya, saat gempa itu ada masjid yang Allah jaga ya, sama sekali tidak hancur, hanya berpindah ya, terapung ya. Kemudian kita lihat juga saat kemarin di Pantai Pangandaran ya, ada rumah tahfiz itu masih utuh ya, tempat anak-anak di situ menghafal Quran juga tidak disapu oleh tsunami ya, Masya Allah. Jadi sudah banyak sekali tanda-tanda itu ya. Disitulah kita diperintahkan untuk mengambil hikmah, mengambil iktibar ya, supaya kita itu semakin sadar ya, bahwa kita tadi, kata Allah, semuanya akan kembali kepada Allah, semuanya akan mempertanggungjawabkan kehidupannya. Nah, sehingga kita tidak lalai ya dalam hidup kita ini. Kemudian ayat 66, wa kazzaba bihi qaumuka wa huwal haqq qul lastu alaikum biwakil, dan kaummu mendustakannya. Nah, mendustakan azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu. Nah, jadi disuruh Allah, Rasulullah mengatakan kepada kita, Rasulullah tidak bertanggung jawab terhadap kita. Tugas Rasulullah itu, kata Allah, hanya menyampaikan saja. Perkara kita itu mau menerima hidayah, mau beriman, mau tidak, mau kafir, itu urusan kita. Rasulullah tidak bertanggung jawab sedikit pun terhadap kita. Ya, termasuk kita juga yang mungkin saat ini berupaya untuk berdakwah ya, menyampaikan kepada anak kita, menyampaikan kepada siapapun untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk beriman bertakwa. Kalaupun disambut ya, itu kebaikan untuk orang tersebut. Kalaupun orang itu menolak ya, tidak mau misalnya, maka kata Allah, bukan tanggung jawab orang yang menyampaikan. Nah, tugas seorang berdakwah itu hanya menyampaikan. Perkara orang itu mau beriman atau tidak, maka itu tanggung jawabnya masing-masing ya. Nah, jadi di sini ini adalah hiburan kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu sangat sedih ya, ibu-ibu ya, ummati begitu ya. Beliau di akhir hayat itu, beliau sampai kita saja yang dipikirkan beliau tidak memikirkan yang lain, takut nasib kita ini ya, saking cintanya beliau dengan kita. Nah, maka kita juga harus menyambut cinta Rasul dengan cara kita mengamalkan ya perintah Allah, mengikuti ya sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga kita senantiasa bersalawat supaya cinta kita ini bersambut ya dengan Rasul, maka kita dijanjikan syafaat nanti ya, dimasukkan ke dalam golongannya sahabat-sahabat Rasulullah, walaupun kita berada di akhir zaman ya. Bahkan kita harus tahu bahwa ketika kita yang hidup di akhir zaman ini bisa ya mengikuti sunnah Rasul, berpegang kuat, bahkan pahala kita yang beribadah di akhir zaman ini bisa melebihi 50 orang sahabat ya, Masya Allah. Jadi lebih besar lagi pahalanya di tengah kondisi yang saat ini orang banyak cinta dunia ya, namun kita tetap istiqomah ya, berusaha mengikuti aturan Allah, sunnah Rasul, maka disitulah pahalanya akan lebih besar lagi. Nah, kemudian di ayat 67, likulli naba'im mustaqarru wa sawfa ta'lamun. Setiap berita yang dibawa oleh Rasul ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Nah, jadi Allah jelaskan bahwa semua informasi, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, semua itu benar-benar terjadi. Semua itu ada waktunya.
semua itu fakta ya. Jadi itu adalah bukti-bukti nyata akan kebenaran Al-Qur'an maupun hadis yang tidak terbantahkan. Nah, jadi kurang apa lagi kita sudah melihat ya bukti-bukti peninggalan kaum Nabi Lut ya, kaum Sodom yang mereka itu homoseksual ya. Nah, itu kan masih ada Bu ya bekas-bekasnya, termasuk juga Firaun ya kan ada ya di Mesir, dan jejak-jejak sejarah yang lain semuanya masih ada saat ini. Nah, karena memang itu benar adanya, maka termasuk berita yang gaib nantinya, termasuk adanya nanti hari kiamat, alam barzah ya, hari kebangkitan, jembatan Sirotol Mustaqim itu ya, semua itu benar nyata akan terjadi. Nah, maka kita harus yakin, seyakin-yakinnya sehingga kita sungguh-sungguh mempersiapkannya. Kemudian yang terakhir, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka asyaitanu fala taqudu ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang zalim. Nah, di sini kita diperintahkan Allah ketika kita misalnya bersama orang-orang yang berbicara yang mengolok-olok agama Allah, maka kita diperintahkan di sini untuk meninggalkan mereka. Jadi jangan berada di majelis itu, kita segera pamit ya. Kalau kita memang tidak bisa menegur, kalau kita bisa menegur itu lebih baik ya. Kalau misalnya kita sungkan, kita tidak sanggup, rasanya belum mampu misalnya berdakwah pada mereka, kita diperintahkan untuk meninggalkan ya. Nah, jangan sampai kita tetap berada berkumpul sama mereka sampai mereka itu beralih ke pembicaraan lain. Jadi Allah murka sekali ya kalau kita kumpul-kumpul di situ gibah misalnya, kumpul-kumpul ngomongin orang, kumpul-kumpul membicarakan fitnah ya, kumpul-kumpul mengolok-olok agama misalnya. Oh, aneh sekali ini dalam Islam. Apa-apaan nih poligami misalnya ya, apa-apaan ini perintah ini itu. Nauzubillah summa nauzubillah ya, itu termasuk mengolok-olok ayat Allah, maka kita jauhi ya perkumpulan seperti itu ya, perkumpulan ibu-ibu misalnya yang hanya dunia saja omongannya, sibuk pamer tas mahal misalnya, sibuk cerita apalah pokoknya berbangga-bangga ya, bersombong-sombong, itulah pembicaraan yang Allah murkai ya, maka kita diperintahkan untuk meninggalkan ya, meninggalkan mereka kalau kita tidak mampu tadi untuk berdakwah ya, tidak mampu misalnya menegur. Nah, sampai mereka beralih ke pembicaraan lain. Nah, kalau kita sampai lupa misalnya terlena asik dengar gosip ya, kita segera bertobat. Jangan sampai kita terlena ya. Nah, segeralah ingat itu adalah suatu pembicaraan yang Allah murkai. Maka kita hindari juga ya komunitas-komunitas yang di situ isinya hanya cinta dunia ya, kemudian tadi hanya pembicaraan yang tidak bermanfaat yang Allah murkai, karena walaupun kita hanya diam ya, tapi kita betah ya bersama mereka, maka kita akan digolongkan bersama mereka nantinya, dikumpulkan, nauzubillah summa nauzubillah ya. Jadi memang kata Rasulullah, manusia itu sangat terpengaruh oleh temannya ya. Di dalam hadis Rasulullah sampaikan, kalau manusia itu berteman dengan penjual minyak wangi, dia ikut wangi ya. Kalau dia itu berteman dengan pandai besi, kata Rasul itu dia juga akan bau arang, bau gosong gitu ya. Nah, begitu juga teman, hati-hati nih, walaupun sudah ibu-ibu juga kita hati-hati sekali ya ke kelompok-kelompok yang geng-geng yang membawa kita menjauhi dari mengingat Allah, itu sedapat mungkin kita hindari ya, jangan sampai kita berlama-lama dengan mereka, apalagi kalau mereka itu sudah membicarakan pembicaraan yang mengandung dosa ya, nauzubillah summa nauzubillah. Demikian ibu-ibu pembahasan kita, karena tadi kelompok-kelompok yang menjauhkan diri ya dari mengingat Allah, itu dikatakan Allah di sini adalah orang-orang yang zalim ya. Jadi maksud zalim itu dia artinya berbuat buruk bahkan terhadap diri sendiri, juga bisa berakibat menimbulkan keburukan bagi orang lain ya.
Nah, karena setiap bentuk dosa itu pada hakikatnya adalah menzalimi diri kita sendiri ya. Demikian wallahu alam bisawab. Semoga Allah ya mengampuni kalaupun ada kesalahan semata-mata karena kekurangan ya dari saya juga mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah meridai ya pertemuan kita ini semata-mata dalam rangka senantiasa ya menuntut ilmu karena Allah, berharap ya dengan ilmu ini Allah menguatkan iman Islam kita. Semoga Allah mengistiqamahkan kita ya sampai akhir hayat kita. Iman ini terlalu ada di dalam diri kita dan kita memohon kelak kita dikumpulkan di dalam surganya ya dan tercatat sebagai akhir yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu, kita akhiri ya. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi